Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aninda Waskita Devi, NIM 200501100021. Saya berasal dari kelas Perekonomian Indonesia B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Apa yang akan terjadi pada wilayah dengan penduduk terpadat nomor 3 se-Indonesia? Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu bonus demografi? Jadi, bonus demografi merupakan kondisi di mana proporsi penduduk Indonesia diisi oleh dominan usia produktif dibanding dengan usia non-produktif. Udah pada tahu? Usia produktif itu dimulai dari umur 15 tahun hingga 64 tahun. Sedangkan usia non-produktif dimulai dari 15 tahun ke bawah dan 64 tahun ke atas. Jadi harapannya tahun 2045 yang digambarkan pada grafik di samping ini, Indonesia telah menerima usia-usia produktif baik laki-laki dan perempuan yang hampir setara. Faktor-faktor penunjang bonus demografi. Jadi perlu diketahui, terdapat 4 faktor penting yang bisa membantu Indonesia berhasil mendapatkan bonus demografi. Apa saja 4 faktor tersebut? Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Dan yang paling terakhir adalah pertumbuhan penduduk. Mari kita bahas satu persatu terkait 4 faktor penunjang bonus demografi. Faktor yang pertama adalah pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu tempat paling dasar di mana membentuk karakter sumber daya manusia. Untuk mendapatkan bonus demografi, Indonesia perlu memperoleh usia-usia produktif dengan kualitas terbaik. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor terpenting dalam penunjang bonus demografi. Selain itu juga, sebagai bentuk realisasinya, maka diharapkan seluruh penduduk Indonesia bisa mendapatkan pendidikan seluas-luasnya. Faktor yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan merupakan investasi panjang. Kesehatan merupakan hal yang paling utama untuk menjalani kehidupan. Dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tentunya segala hal yang akan dikerjakan, segala hal yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka masyarakat bisa bekerja secara optimal untuk meraih bonus demografi. Faktor yang ketiga adalah lapangan pekerjaan, di mana setelah masyarakat mendapatkan pendidikan yang optimal, di mana masyarakat telah mendapatkan kualitas kehidupan jaminan kesehatan yang bagus, maka selanjutnya adalah menyiapkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Jika banyak penduduk berkualitas, namun negara sendiri tidak memiliki lapangan pekerjaan yang memadai, pada akhirnya penduduk-penduduk Indonesia yang berkualitas akan pergi meninggalkan negaranya bekerja di negara orang lain. Tentu hal tersebut adalah hal yang tidak diharapkan, karena tujuan menciptakan SDM yang berkualitas untuk memajukan bangsa. Oleh karena itu, diharapkan untuk menyambut bonus demografi, negara telah menyiapkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk menampung sumber daya manusia yang berkualitas. Faktor keempat atau faktor yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk. Perlu diketahui, dengan sedikitnya penduduk atau lambatnya pertumbuhan penduduk bisa membantu Indonesia mendapatkan bonus demografi dengan cepat. Kenapa bisa? Karena dengan minimnya penduduk yang dimiliki oleh suatu negara, tentu program-program yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik. Lantas, bagaimana Indonesia bisa minimalisir pertumbuhan penduduknya? Jadi, ada 2 cara penting untuk minimalisir pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah menerapkan keluarga berencana. Dan yang kedua,
memberitahu kepada pemuda-pemuda Indonesia akan pentingnya pendidikan, akan pentingnya suatu pekerjaan. Jadi, untuk usia-usia yang belum matang, alangkah baiknya untuk mempersiapkan diri menjadi pemuda hebat daripada melaksanakan pernikahan-pernikahan dini yang justru membawa hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari tadi kan kita membahas terkait bonus demografi. Terus kita udah bahas apa sih bonus demografi itu. Terus kita juga udah bahas Indonesia nih bisa mendapatkan bonus demografi bagaimana dengan 4 faktor tadi. Nah, pembahasan selanjutnya ini kita bakalan bahas manfaat yang bakalan Indonesia dapatkan ketika menerima bonus demografi. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum apa saja manfaatnya? Jadi di sini aku bakalan bahas 4 manfaat penting ketika Indonesia berhasil menerima bonus demografi. Yang pertama, menaikkan PDB. Yang kedua, menciptakan tabungan masyarakat dan sosial. Dan yang ketiga, menciptakan generasi emas. Yang keempat, meringankan beban masyarakat. Nah, sekarang kita bakalan bahas satu-satu 4 manfaat penting ketika Indonesia berhasil menerima bonus demografi. Faktor pertama adalah meningkatkan nilai PDB. Ketika Indonesia udah berhasil mendapatkan bonus demografi di mana mayoritasnya adalah usia produktif, mereka akan berbondong-bondong mencari pekerjaan, berbondong-bondong menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga akan mempengaruhi nilai pasar, maka akan meningkatkan nilai barang dan nilai jasa. Faktor yang kedua, meningkatkan tabungan masyarakat dan sosial. Ketika masyarakat memiliki usia produktif, sumber daya manusia yang berkualitas, mereka memiliki pekerjaan pasti, mereka berhasil menciptakan lapangan kerja yang luas, tentu saja mereka juga pandai mengelola keuangan mereka, memanajemen keuangan mereka dengan baik, sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi tabungan yang mereka miliki, sehingga tentu saja usia-usia produktif itu dapat berhasil meningkatkan tabungan masyarakat dan juga tabungan sosial mereka. Nah, faktor yang ketiga yang tidak kalah penting ketika Indonesia berhasil menerima bonus demografi. Apa itu? Yaitu menciptakan generasi emas. Karena sebelumnya kita udah bahas 4 faktor penting agar Indonesia bisa menerima bonus demografi. Salah satu faktornya adalah pendidikan. Ini nih salah satu pondasi paling penting untuk Indonesia bisa menerima bonus demografi. Dengan pendidikan yang begitu ditekankan di negara kita, nah hal tersebut tentu saja pemicu pertama Indonesia berhasil menciptakan generasi emas, generasi unggul, penerus bangsa yang berkualitas. Nah, untuk faktor terakhir nih, yaitu ketika Indonesia berhasil menerima bonus demografi, bisa meringankan beban masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia sudah mayoritas diduduki oleh usia-usia produktif, sehingga usia non-produktif itu sangat minim sekali di negara kita. Sehingga mereka-mereka yang usianya produktif tentu saja bisa mendorong Indonesia lebih maju lagi. Nah, dari tadi kita udah bahas terkait bonus demografi, di sini aku bakalan nunjukin kalian terkait piramida kependudukan tahun 2017. Kenapa tahun 2017? Karena aku bakalan ngupas secara tuntas terkait salah satu artikel atau jurnal ilmiah yang membahas terkait bonus demografi. Namun kita bakalan bahas secara cangkupan umumnya dulu nih, negara Indonesia. Kita bisa lihat di piramida penduduk ini bahwa tahun 2017 itu masih didominasi oleh usia-usia produktif, apalagi usia di bawah 15 tahun. Oleh karena itu sebelumnya kita udah bahas kan 4 faktor penting agar Indonesia mendapatkan bonus demografi adalah mendapatkan usia-usia produktif 15 tahun hingga 64 tahun. Bagaimana kita cara mendapatkannya? Kita juga sudah bahas. Jadi, di piramida kependudukan tahun 2017 ini sebagai cerminan agar kita tahu ke depannya langkah apa yang bisa kita ambil sebagai masyarakat Indonesia. Anda tidak perlu menjadi
orang yang sangat berpengaruh, Anda harus berpangkat, tidak, karena semua bisa turut berkontribusi untuk menjadikan Indonesia negara maju mendapatkan bonus demografi. Baik, karena dari tadi kita udah bahas secara umum, secara luas terkait bonus demografi, di sini aku bakalan balik lagi ke titik utama aku buat mengupas secara tuntas salah satu provinsi dengan penduduk terpadat se-Indonesia nomor 3. Kira-kira bisa nggak sih provinsi ini turut berkontribusi agar Indonesia meraih bonus demografi? Kira-kira teman-teman ada yang tahu provinsi manakah itu? Nah, dari ikon ini nih, kira-kira udah ada yang tahu belum? Tentu saja ini merupakan ikon dari Provinsi Jawa Tengah. Perlu teman-teman ketahui bahwa Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk 34,3 ribu jiwa dengan kecepatan peningkatan penduduk senilai 0,71%. Nah, mari kita lihat nih piramida kependudukan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Nah, dari piramida di samping dapat dilihat bahwa usia non-produktif tahun 2017 di Jawa Tengah ternyata masih mendominasi daripada usia-usia produktif. Jadi kira-kira mampu nggak ya Jawa Tengah menjadi salah satu kontributor agar Indonesia bisa meraih bonus demografi? Atau justru Jawa Tengah bisa menjadi penghambat Indonesia menerima bonus demografi? Mari kita bahas secara tuntas. Nah, jadi dengan acuan satu jurnal ilmiah atau artikel yang teman-teman bisa lihat juga, linknya udah aku sertain di deskripsi box. Jadi penelitian ini tuh dilakukan dengan analisis data sekunder SDKI tahun 2017. Teman-teman tahu nggak SDKI itu apa? SDKI adalah Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia dan juga telah melakukan survei secara langsung oleh BKKBN, yaitu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Indonesia. Jadi survei ini data-data yang didapat ini tuh didapatkan dari usia masyarakat 15 hingga 54 tahun. Nah, dengan status perkawinan belum kawin, kawin, hidup bersama, dan juga cerai. Terus habis itu ada juga terkait responden pendidikan, tingkat pendidikan, ada yang ikut berkontribusi, ada yang tidak mendapatkan pendidikan, ada yang hanya tamatan SD, tamatan SMP, SMA, dan lain-lainnya. Jadi kita di sini bakalan bahas secara mendetail terkait isi jurnal itu sebagai cerminan agar Provinsi Jawa Tengah ini menjadi provinsi yang siap berkontribusi agar Indonesia mendapatkan bonus demografi. Baik, sekarang setelah penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan, telah melakukan penelitian dari data-data tersebut, maka didapatkan 3 grafik persentase. Grafik yang pertama adalah tingkat pendidikan, dan penulis mendapatkan 30% responden mayoritas tamatan SLTA untuk responden pria. Sedangkan untuk wanita itu berasal mayoritas dari SLTP. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Oh, teman-teman udah tahu kan SLTA itu untuk tingkatan SMA, SLTP itu untuk tingkatan SMP. Jadi dapat dilihat untuk tingkatan yang tidak sekolah ini diduduki mayoritas oleh perempuan ya. Kalau untuk tidak tamat SD itu laki. Jadi untuk bisa dilihat untuk garis birunya itu diagram batangnya itu diduduki warna biru itu adalah pria, sedangkan warna merah adalah wanita. Selanjutnya kita lihat di grafik kedua, yaitu persebaran ketenaga kerjaan. Jadi untuk persebaran ketenaga kerjaan ini masih mayoritas diduduki oleh pria. Karena 90% dari hasil responden itu
berasal dari pria-pria yang tidak tamat SD, mereka langsung mencari pekerjaan. Selain SD juga ada yang dari SMP, SMA, sedangkan 60%-nya itu dari wanita. Nah, untuk kepemilikan jaminan kesehatan bagaimana grafiknya? Nah, untuk jaminan kesehatan kita bisa lihat ini di grafik persentasenya. Ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya untuk pria dan wanita. Mayoritas di Provinsi Jawa Tengah ini tahun 2017 masih sedikit mengimbangi, saling mengimbangi satu sama lain. Jadi gitu ya. Jadi yang memiliki jaminan kesehatan ini alhamdulillahnya ini lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Jadi semoga saja untuk kedepannya masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan segera mendapatkan jaminan kesehatan. Karena apa? Karena kita udah bahas kan sebelumnya bahwa jaminan kesehatan itu merupakan investasi panjang untuk kehidupan kita, untuk bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan kita, menyelesaikan pendidikan kita dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman, karena kita udah bahas secara keseluruhan terkait secara penjelasan secara umumnya terkait apa itu bonus demografi, bagaimana kondisi Indonesia untuk menerima bonus demografi tersebut. Lantas kita juga udah bahas terkait hasil penelitian Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah terpadat ketiga untuk menerima bonus demografi. Kira-kira bisa enggak Provinsi Jawa Tengah menerima bonus demografi? Kita harus yakin bahwa semua provinsi Indonesia mampu menjadi kontribusi utama untuk menerima bonus demografi. Apalagi dapat kita lihat ya, kalau Provinsi Jawa Tengah ini tuh udah memiliki salah satu faktor penunjangnya, yaitu jaminan kesehatannya udah cukup tinggi. Jadi harapannya untuk faktor-faktor yang lain Provinsi Jawa Tengah bisa terus meningkatkan terkait pendidikannya, terkait ketenaga kerjaannya. Semoga semua provinsi juga bisa menjadi penunjang atau kontribusi utama agar Indonesia bisa menerima bonus demografi. Dan untuk kita semua, untuk masyarakat secara umum, secara luas, ditunggu kontribusinya menjadi pelajar-pelajar berprestasi, untuk para pekerja-pekerja yang produktif, menciptakan lapangan-lapangan kerja untuk masyarakat yang lainnya. Mari kita saling bahu-membahu untuk menciptakan Indonesia lebih maju, menciptakan generasi emas, merubah status Indonesia dari negara berkembang menuju negara yang maju. Kim Solji is eating. Thank you for everything everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.